Haleluya, saudaraku, shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini, saudaraku. Kita akan tinggikan Tuhan. Mari kita bawa hati kita dan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari persembahkan penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan namamu, ditinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Bawalah hidup kita, hati kita, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Naikkan penyembahan kita dan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sungguh sangat mengasihi dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh, dimuliakan atas seluruh bumi. Muliakanlah Dia, tinggikan Dia, sembah Dia, Tuhan kita. Haleluya Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami muliakan namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hendak bersyukur, ku hendak bermazmur bagi Yesus, sebab Engkau Tuhan yang baik, sebab Engkau Tuhan yang mulia. Yesus, dimuliakanlah namamu Tuhan, ditinggikanlah namamu, sebab Engkau besar Tuhan. Yerana labayashana. Haleluya. Kekal namamu sampai
kasih Tuhan. Terima kasih. Kita katakan kepada Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan, dimuliakan Dia, dimuliakan atas seluruh, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Namamu yang mulia, yang layak disembah. Biarlah seluruh bumi memuji-Mu ya Tuhan. Segala yang bernafas memuji dan menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan kami memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengalir ke sorga. Haleluya. Dan diberkatilah Tuhan Allah yang luar biasa pada saat ini. Hosana bagimu di tempat yang maha kudus. Bagi kami umat-Mu yang datang memuji menyembah-Mu, ada sukacita, ada kemuliaan, dan ada damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Ada sukacita yang melimpah-limpah, ada keselamatan, ada damai dan sejahtera di dalam Tuhan. Kami terima berkat yang daripada Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita saudara. Umat Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hari ini hari yang berbahagia bagi kita saudaraku, di mana kita masih bisa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Terima kasih buat kebersamaan kita pagi hari ini saudara. Mari dengan bersukacita kita memuliakan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Amin, amin, haleluya. Kita memuji Tuhan dengan nada sukacita. Selamat di tangan Yesus, aman dalam pelukannya. Haleluya. Haleluya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Aku merdu malaikat, aku merdu malaikat, olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus. Selamat, haleluya. Selamat di tangan Yesus saudara. Haleluya, kita bersyukur, bersukacita. Orang
orang yang ada di dalam Dia ada kebahagiaan, ada sukacita. Mari tersenyum bersama-sama dengan saya. Haleluya. Selamat di tangan Yesus. Aku tentram penuh, aku tentram pendosa dan pencobaan jauh dari diriku. Dan pencobaan jauh dari diri. Duka, cemas, dan bimbang. Duka, cemas, dan bimbang. Kuasanya tetap, kuasanya tetap. Goda dan air mata dan air akan segera lenyap. Akan segera lenyap. Yes, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus. Aman pelukanya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yes, haleluya. Selamat di tangan Yesus, saudara terkasih. Hebat kita anak-anak Tuhan yang menjadi anak Tuhan. Ada keselamatan, ada damai. Rasakan pelukan kasih Tuhan. Rasakan kasih Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Haleluya. Selamat di tangan Yesus. Aman pelukannya, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lalu menunggu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat, selamat di tangan Yesus, aman pelukanya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Dalam teduh kasih-Nya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Haleluya. Yang berbahagia lambaikan tangannya kepada Yesus. Yang bersukacita lemparkan senyumnya kepada Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, aku ada di dalam Engkau. Aku ada dalam pelukan-Mu. Sekarang dunia takut, saudaraku yang kasih. Takut dengan virus corona India, saudaraku yang kasih. Tapi kita yang hidup di dalam Tuhan, yang ada dalam kasih Yesus, aman, bahagia, sukacita. Amin. Sukacita, bahagia kita, saudara kasih. Aman dalam perlindungan Tuhan, aman dalam kasih Tuhan. Kiranya pagi hari ini, saudara yang kasih, semakin kita bangga kepada Tuhan Yesus, semakin hati kita bergelora dalam Tuhan. Oh, betapa hebatnya Engkau Tuhan. Kecintaan kita, kebanggaan kita kepada Tuhan semakin luar biasa, saudara yang kasih. Haleluya. Makin cinta kita kepada Tuhan, saudaraku yang kasih, makin kita memuliakan namanya. Nah, saudaraku yang kasih, kita katakan kepada Tuhan lagi pagi hari ini, kita akan sembah Dia, kita dekatkan hati kita, kita lekatkan hati kita kepada Tuhan, saudaraku. Kita katakan, dengan sayap-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Perlindungan kuasa Tuhan, kasih Yesus melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Jiwa kami tenang bersama dengan Engkau. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai, bergelora,
naungilah kami Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, terima kasih. Betapa kami berbahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang telah menolong menyelamatkan kami. Kau melindungi kami ya Tuhan. Di saat badai bergelora, apapun yang terjadi, kabar-kabar yang menggetarkan pada saat ini, kami mendengarkan sana sini ya Tuhan. Tapi bahagialah kami yang berlindung di dalam Engkau. Naungan kepak sayap-Mu melindungi kami. Penyertaan-Mu ada pada kami. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Ajar kami tetap setia. Ajar kami tetap percaya kepadamu. Ajar kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati, yang sudah memuaskan jiwa kami. Bagi-Mu-lah hormat pujian sampai selama-lamanya. Mulut kami penuh dengan pujian, hati kami limpah dengan syukur kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai ke sorga, pujian penyembahan mengalir dari hati kami kepada Yesus. Yesus yang layak menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam nama Yesus, hati kami terbuka kepadamu, jiwa kami terbuka kepadamu. Selidiki hati kami pada saat ini, ubah hidup kami pada saat ini, supaya hidup kami semakin berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Yesus kami menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati kami seluruhnya. Para pendoa yang ikut berdoa pada saat pagi hari ini dalam live ini, dan juga nanti Tuhan memberkati bagi mereka yang akan mengikutinya di siang hari atau di sore bahkan di malam hari. Semuanya kami menerima berkat Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami terima kebenaran firman yang menjadi makanan rohani kami, yang mengubah kehidupan kami. Syukur bagi Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, tenanglah kita bersama dengan Tuhan. Bahagialah kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku, saat pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang memberkati kita. Saya percaya saudaraku yang kasih, tidak ada yang bosan di antara kita. Walaupun setiap pagi mungkin saudara sudah menghafal, pagi hari berdoa dulu, satu pujian sukacita, kemudian menyembah Tuhan lagi. Setelah itu baca firman Tuhan, dan kemudian berdoa lagi, selesai doanya. Saya yakin tidak bosan saudaraku yang kasih, karena memang itulah kehidupan kita. Sama seperti saudara makan nasi, makan sayur, makan buah, tidak pernah bosan setiap hari. Demikian kita tidak akan pernah bosan tiap-tiap hari untuk berdoa, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan kita, saudaraku yang kasih. Ya, sukacita bahagialah saudara pada saat pagi hari ini. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke 60 sampai 71. 60 sampai 71. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Kita akhiri pembacaan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 6. Haleluya. Sudah dapat semua saudaraku Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya bacakan ayat yang ke-60
Saudara semuanya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan membacakan 61, 71, kita sama-sama nanti membacakannya. Puji Tuhan. Saya akan memulainya, saudaraku. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." 71 bersama-sama. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini judul firman Tuhan, judul perikop ini adalah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil Tuhan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, saudara. Dan di mana Yesus, saudaraku, melihat orang-orang banyak, orang-orang yang sakit, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia menyembuhkan dari segala penyakit mereka, menyembuhkan dari segala ikatan mereka, saudaraku yang kekasih. Dan banyak orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat yang daripada Tuhan, saudara. Orang-orang kusta disembuhkan, sakit lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bisu bicara, saudaraku yang kasih. Bahkan mertua Simon Petrus yang demam tinggi, saudaraku yang kasih, disembuhkan. Ada begitu banyak, 60% daripada pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini adalah pelayanan kesembuhan ilahi. Banyak orang-orang yang mengalami mujizat kesembuhan, saudaraku. Dan banyak orang yang datang kepada Tuhan, banyak orang berbondong-bondong kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Tetapi ingatlah satu hal, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus, kita dalam mengiring Tuhan, saudaraku, tidak hanya untuk beroleh kesembuhan, tidak hanya beroleh berkat, saudaraku yang kasih, yaitu berkat-berkat damai sejahtera, sukacita, saudaraku yang kasih. Tetapi dalam mengiring Tuhan, Yesus berkata, saudaraku, barang siapa mengiring aku, ia harus memikul salib, sangkal diri, ikut aku. Bahkan saudaraku, firman Tuhan berkata, kamu akan dianiaya oleh karena namaku. Bahkan akan ada yang diserahkan kepada penguasa-penguasa, saudaraku yang kasih, akan diserahkan untuk dihakimi, untuk diadili oleh karena nama Yesus. Untuk itu pada saat ini, saudaraku yang kekasih, di pagi hari ini bagi kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, teguhkan hati kita, supaya di dalam mengiring Tuhan ini, saudaraku yang kasih, bukan saja kita dipercayakan hanya berkat-berkat, hanya ketenangan, hanya damai, saudaraku, tapi di dalam mengiring Tuhan juga mungkin diperhadapkan kepada kita teguran, saudaraku yang kasih. Bahkan ada hal-hal teguran yang keras. Firman Tuhan ini berkata, saudaraku yang kasih, ayat ke-60 ini, sesudah mendengarkan semuanya itu, banyak, tidak sedikit tapi banyak dari murid
murid-murid Yesus itu yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi saudaraku yang kasih, ya perkataan Tuhan Yesus dikatakan keras, siapakah yang sanggup untuk menerimanya? Kalau kita lihat saudaraku dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, Yesus berkata, barang siapa ku kasihi, ia akan ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, perkataan Yohanes dalam Matius pasal 3 ayat 7, saudaraku yang kasih, sampai ayat yang ke-10 dikatakan, saudaraku yang kasih, siapakah mengatakan kepadamu bahwasanya kamu bisa luput daripada hukuman Allah itu? Hai kamu keturunan ular beludak. Ya, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, itu perkataan yang tajam, perkataan keras saudaraku yang kasih. Lalu dikatakan, kapak telah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Nah, saudaraku yang kekasih, perkataan Tuhan Yesus itu tidak semata-mata hanya berkat. Mengiring Yesus itu tidak hanya semata-mata kita bahagia, tenang, sukacita, saudaraku yang kasih, disembuhkan, diberkati, berhasil. Ada itu dalam mengiring Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, kerap kali diperhadapkan dalam kehidupan kita tantangan, pergumulan, masalah, bahkan teguran, saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu pada saat ini. Di akhir zaman ini, saudaraku yang kasih, ya bagaimana kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Wahyu terakhir dikatakan, saudaraku, ada banyak orang, saudaraku, pada akhir zaman ini, orang yang kudus semakin bertambah-tambah kudus, orang cemar semakin bertambah cemar. Bahkan juga dalam 2 Timotius pasal 3, bagaimana kehidupan manusia akhir zaman, saudaraku yang kasih. Ada saudaraku yang kasih yang membuka telinga kepada dongeng. Mereka tidak mau ditegur, saudaraku yang kasih. Mereka, saudaraku yang kasih, miskin dengan kasih. Saudaraku, mereka mementingkan diri sendiri. Kalau itu diperhadapkan kepada kita, saudaraku yang kasih, pada saat ini, bahkan pada saat ini adalah zaman ujian dan cobaan. Marilah kita tetapkan hati kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Teguran-teguran yang diberikan kepada kita, saudaraku yang kasih, itu membersihkan diri kita. Biarlah kita bertumbuh dalam buah roh, bertumbuh dalam buah kasih. Jangan hanya sapaan-sapaan yang lembut bisa kita terima. Tapi ketika perkataan yang menegur, bahkan juga yang menyakitkan hati ini, saudaraku yang kasih, terimalah itu. Jangan mundur. Firman Tuhan berkata pada saat ini, banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Karena perkataan Yesus itu dikatakan, saudaraku yang kasih, keras. Tapi saudaraku, keras perkataan Yesus itu anggaplah itu untuk membersihkan kita. Kalau ada ibu-ibu yang pada saat ini ikut dalam doa ini, saudara-saudara, ya, kalau kita sebagai seorang ibu membersihkan kamar mandi, ada kotoran-kotoran yang bandel. Kalau membersihkan piring kita itu bisa busa, pakai sabun Sunlight, minyak-minyak di piring kita itu cukup busa dan Sunlight untuk membersihkan, sudah bersih. Tapi kalau kamar mandi kita kotor, apalagi itu airnya air tanah, kemudian ada kuning-kuningnya, kuning-kuning kamar mandi itu kita bersihkan pakai busa dan Sunlight, itu tidak bersih. Tapi dibutuhkan prospek, dibutuhkan kawat cuci piring untuk membersihkan kamar mandi itu. Alat yang agak lebih keras untuk membersihkan kotoran-kotoran yang membandel. Sifat-sifat kita yang lama, bahkan yang diwariskan dari nenek moyang, itu perlu teguran yang keras. Ingatlah kasih Tuhan itu, saudara pengekasih. Teguran Tuhan itu, teguran yang keras, itu juga adalah kasih bagi kita. Jangan ada seorang pun mengundurkan diri. Mungkinkah itu teguran, atau mungkin sesuatu yang kita hadapi, yang tidak kita inginkan. Kematian suami, sakit penyakit, bangkrutnya usaha, yang membuat kita, saudara pengkasih, berhenti sejenak. Lalu kita berdoa, bertanya, berseru kepada Tuhan. Kalau kita semua diberkati, sehat tubuh kita, diberkati usaha kita, naik jabatan kita,
lalu kita bersuka cita. Semua pun bisa. Nggak usah mengenal Tuhan pun bisa bersuka cita. Amen. Tapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal dan tetaplah berdoa. Ketika tantangan diperhadapkan kepada kita, masih kitakah bisa bersyukur kepada Tuhan? Ketika pekerjaan pada saat ini, mungkin pada saat ini begitu sulitnya perekonomian. Puji Tuhan kalau masih pekerjaan kita tetap buka, tetap kita bekerja. Tapi banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang tutup. Kalaupun mungkin saudara tidak menerima THR, jangan bersungut-sungut. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalaupun hari ini saya tidak menerima THR, tapi perusahaan kami masih bisa jalan, aku masih bisa bekerja. Syukur Tuhan, berkati pimpinan perusahaan kami. Kalaupun mungkin dipotong gajimu pada saat ini, bukan hanya saudara yang mengalaminya, dunia pun mengalaminya pada saat ini. Tapi syukur bagi Tuhan, negara kita masih terpelihara. Amen. Bersyukur kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan saudara malas untuk berdoa. Justru sekarang ini saatnya kita makin berdoa kepada Tuhan. Amen. Lihatlah kondisi keadaan, bagaimana keadaan Israel pada saat ini, bagaimana keadaan dunia pada saat ini. Firman Tuhan sudah mengatakannya kepada kita. Makin terjadi kabar yang menggentarkan sana sini saudara. Makin berdoa kepada Tuhan, makin peluk, makin rangkul kaki Tuhan itu dalam doa kita. Baca firman Tuhan itu. Bersekutu dengan Tuhan, jangan mengundurkan diri. Yudas Iskariot sudah melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Ketika Yesus memecah-mecahkan 5 roti 2 ikan, membagi-bagikannya, Yudas Iskariot juga ikut membagi-bagikannya. Tapi dia mengundurkan diri. Hatinya syarat dengan uang. Matanya merah dengan uang. Dia suka mencuri dan dia tidak bertobat. Tuhan Yesus telah berkali-kali mengingatkannya. Tapi hatinya sudah kebal. Marilah kita memiliki hati yang terbuka pada saat ini kepada Tuhan. Ketika Roh Allah mengingatkan kita, buka hati kepada Tuhan. Ketika kita ditegur, mau kita membuka hati kepada Tuhan. Jangan seperti Yudas Iskariot. Berkali-kali Tuhan Yesus telah mengingatkan dia. Tetap saja dia bawa hatinya. Dia curi uang yang ada di perbendahara, yang dipegangnya itu. Dia sebagai bendahara, dia curi. Kemudian, saudaraku, sedikit demi sedikit dia curi, sedikit demi sedikit dia curi. Firman Tuhan berkata, setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Dalam melakukan dosa juga begitu. Enggak langsung, saudaraku, mencuri 1 juta. Enggak langsung begitu. Tapi dia curi dulu uang orang tuanya. Dia curi 50.000, 100.000, 300.000, 500.000. Enggak ketahuan 1 juta. Enggak ketahuan juga. Saudaraku yang kasih, ya ratusan juta dicurinya, enggak ketahuan juga. Yesus pun dijual. Yesus pun dijual untuk mendapatkan uang. Mari pada saat ini, jangan biarkan dosa-dosa membandel dalam hati kita, supaya tidak dipakai kawat atau proste. Proste itu gatal, keras ke kulit. Tapi itu pun kasih Tuhan. Kalau memang harus itu dipakai Tuhan, perkataan-perkataan tegas, perkataan-perkataan keras, tantangan-tantangan, masalah-masalah yang keras diperhadapkan kepada kita, itu pun kasih Tuhan. Ingat, maksud baik Tuhan itu sungguh sangat luar biasa bagi kita. Bukan hanya hal-hal yang lembut Tuhan berikan bagi kita, saudaraku, itu kasih, tidak. Tetapi teguran Tuhan pun itu adalah merupakan kasihnya bagi kita. Jadi hari ini jangan mengundurkan diri, saudaraku. Tetaplah. Bahkan pada saat ini pun nanti sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku yang kasih, ada sebagian di antara kita, satu gereja kita, tapi ada sebagian yang tidak. Saya pun sebagai hamba Tuhan, nanti saya tidak menjaga-jaga hati manusia. Kalau itu teguran firman Tuhan, akan saya sampaikan kepada saudara. Akan saya sampaikan kepada kita semuanya. Kalau itu firman Tuhan, mari kita terima, saudara. Saya tidak sedang menjaga-jaga hati saudara siapapun kita pada saat ini. Tapi kalau memang itu kebenaran firman Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan pada saat ini, saudara yang kasih, menjaga hati manusia. Tidak berani menegur dosa. Dosa tetap terpelihara di gereja.
Sebab dia takut nanti kalau ku tegur dosanya, dia tidak datang lagi. Ia tidak memberikan persembahan persepuluhannya lagi. Hati-hati dengan itu, saudara. Hati-hati dengan itu. Seorang pekerja berhak mendapat upahnya. Dan upah saya, upah kita dari Tuhan, saudaraku yang kasih. Kalau itu dosa, sampaikan dosa itu adalah dosa. Sampaikan kebenaran itu adalah kebenaran. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan pada saat ini yang memberkati kita, saudaraku. Buka hati kita kepada Tuhan. Jangan mengundurkan diri, saudaraku. Firman Tuhan berkata, kita bukanlah orang-orang yang sesat dan mengundurkan diri, tapi kita adalah orang-orang yang setia. Saudaraku yang kekasih, tantangan-tantangan apa yang engkau hadapi pada saat ini, segala sesuatu indah pada waktunya. Akan berlalu semua, kemenangan pasti menjadi milik kita. Setialah ikut Tuhan, buka hati kepada Tuhan. Hal-hal apa yang ditegur oleh Tuhan kepada kita, saudaraku yang kasih, lepaskan dosa, buka hati kepada Tuhan. Hati kita, roh kita butuh teguran, saudaraku yang kasih. Makanan keras kepada orang yang dewasa. Kalau saudara adalah orang yang dewasa, saudaraku, kita butuh makanan-makanan keras. Bukan hanya makanan bubur, makanan yang lembut-lembut. Tidak hanya susu saja, tapi makanan yang keras. Makanan yang keras, saudaraku yang kasih, itu akan melatih pencernaan kita, saudaraku. Teguran-teguran itu akan melatih, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, bekerja dalam kehidupan kita. Karena firman itu, firman kehidupan yang diberikan oleh Roh. Roh memampukan, Roh menguatkan kita. Amen. Tuhan memberkati kita, saudara apa yang kasih. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan cara membuka jalan bagi kami, cara untuk membentuk kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Lebih tahu cara untuk membuka jalan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih tahu, lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan, cara untuk membentuk, cara untuk membuka jalan, cara untuk menolong kita, saudaraku. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, menyerah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
kami, membuka jalan bagi kami. Bukan cara kami, bukan kehendak kami, bukan keinginan kami Tuhan. Kami hidup dalam mengiring Engkau. Kadang-kadang Engkau Tuhan membiarkan kami berjalan seolah-olah kami sendiri. Tetapi kami percaya kami tidak pernah sendiri. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, penuhkan kami dengan Roh-Mu pada saat ini. Kau temukan kami semua anak-anak-Mu adalah anak-anak-Mu yang sudah menjadi dewasa ya Tuhan. Makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang mempunyai panca indera, yang terlatih ya Tuhan. Biarlah kami terlatih dalam mengenal Engkau, dalam menjalani hari-hari hidup kami. Ketika kami diperhadapkan kepada teguran-teguran, kepada pergumulan-pergumulan, bahkan hal-hal yang kami hadapi yang tidak sesuai dengan keinginan kami, teruslah kami ya Tuhan setia kepada Tuhan. Teruslah kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih tahu untuk membantu kami. Engkau yang lebih tahu Tuhan untuk membuka jalan bagi kami. Engkau yang lebih mengerti ya Tuhan. Ajar kami setia. Ajar kami taat kepadamu ya Tuhan. Tidak satu orang pun iman kami yang lemah. Tidak satu orang pun kami mengundurkan diri. Tapi kami akan tetap setia. Tidak satu orang pun kami seperti Yudas yang mengkhianati Engkau ya Tuhan. Apa yang telah kami terima, pengajaran yang kami terima, firman-Mu yang kami terima, kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami berurat berakar di dalam Tuhan. Kami memiliki buah roh, fondasi dasar hidup kami ya Tuhan. Orang lain tidak melihat, tapi kami bangun dasar hidup kami, yaitu fondasi hidup kami, iman yang teguh, karakter, buah roh, percaya kepada Tuhan, kasih kami kepada Tuhan, percaya kepada maksud baik-Mu. Saudaraku, setan akan terus membiarkan pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani tinggi-tinggi. Tetapi saudaraku yang kekasih tidak berakar, tidak memiliki buah roh sebagai fondasi. Sehingga ketika tantangan datang, masalah pencobaan datang saudara, tanpa memiliki fondasi yang teguh, fondasi yang kuat, maka akan roboh dan hancur. Tapi pada saat ini marilah kita memiliki fondasi yang teguh dalam mengiring Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, miliki dasar yang teguh, fondasi yang teguh. Itu adalah karakter, buah roh. Firman Tuhan berkata, kapak telah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah, ditebangnya. Buah adalah buah roh, buah pertobatan, dan buah jiwa-jiwa. Kenapa murid-murid itu meninggalkan Yesus? Karena mereka tidak berakar. Mereka hanya, saudaraku, mengiring Yesus hanya sesuai dengan keinginan mereka. Ketika mereka ditegur, mereka tidak mau, mereka meninggalkan Yesus. Tapi mari pada saat ini kita, orang-orang yang percaya, terima teguran, terima didikan, terima nasihat. Itu adalah maksud baik Tuhan. Berkati kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Tolong kami Roh Kudus merenungkan firman-Mu ini kembali, supaya sepanjang hari ini kami merenungkan firman itu, dan kami makin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh saudara-saudaraku ini. Kasih-Mu mengalir bagi mereka, berkat-Mu turun bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, aku berdoa. Mari berdoa saudaraku, berdoa kepada Tuhan. Tetaplah saudara teguh. Jangan ada satu orang pun yang mengundurkan diri. Jangan ada satu orang pun yang meninggalkan kasih Tuhan, meninggalkan persekutuan. Saudaraku yang kasih, mari berdoa. Doakan saudaraku hidupmu, supaya saudara tetap teguh dan terus menjadi berkat. Bapakku berdoa kepada semuanya kami yang ada pada saat ini. Tuhan mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Berkati Irene Sariska Ginting, berkati Rizgawati, berkati juga Tuhan Ria Masih Tangkang. Kasih-Mu mengalir dan limpah Ibu Risma Sianipar, Ibu Sortina. Tuhan,
Mengalirlah kuasa-Mu Ibu Riyama, si Tanggang Tuhan memberkati. Kuasa dan kasih-Mu limpah ya Tuhan, tetaplah teguh. Tidak ada kelemahan, tidak ada ya Tuhan, oh hal-hal yang melemahkan iman mereka, tetapi tetap percaya, tetap teguh. Berkati Bu Hotma, Pak Dede tetap menjadi berkat, khususnya pada saat ini untuk menjadi berkat di kampung halamannya untuk boleh memberitakan Injil-Mu. Berkati Kak Carolina dengan kasih-Mu ya Tuhan, sembuh dia ya Tuhan, sehat hamba-Mu ini, pulih bisa berjalan dengan baik. Berkati Ibu Marta Elfrida, kuasa-Mu mengalir. Berkati Roy, kasih-Mu limpah atasnya. Bahkan Aritra, Tuhan Aritra Engkau berkati. Anastasia bersama dengan Pak Wilson Engkau berkati. Kuasa Tuhan limpah baginya. Berkati Ibu Albine dengan segala kasih-Mu ya Tuhan. Aku berdoa Kau memberkati Opung Gael dengan segala kasih-Mu ya Tuhan. Berkat Tuhan turun bagi Opung Gael, kuasa-Mu melimpah atasnya. Bahkan Engkau berkati ya Tuhan semua hamba-hamba-Mu ini dengan segala kasih-Mu. Berkati Pak Hasibuan, Ibu Hasibuan, kuasa-Mu mengalir atasnya. Ibu Mega Yohana, kuasa-Mu mengalir. Tuhan menjawab dan mendengar setiap doanya. Ibu Linda Purba, Engkau Tuhan Allah memberkati. Ibu Veronica, Engkau Tuhan memberkati dengan kuasa-Mu. Berkati juga Preskil Kili Tuhan, kuasa Tuhan mengalir atasnya. Berkat Tuhan turun atasnya. Roh Allah bekerja atas hamba-hamba-Mu ini semua. Kasih-Mu mengalir atasnya ya Tuhan. Bahkan semua mereka yang mungkin Tuhan tidak ada komen di tempat ini, tetapi mereka yang ikut dalam berdoa pada saat ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Dalam nama Yesus, hamba-Mu yang tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu, Tuhan memberkati mereka, teguhlah mereka, tidak ada yang lemah. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, yang hendak memulai pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Berkati ya Tuhan, yang sedang melakukan usaha, berkati usaha mereka. Yang belum mendapat pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Rumah tangga, lepas rumah tangga Engkau berkati. Suami istri bersatu hati ya Tuhan, bergandengan tangan, memuji dan memuliakan Engkau. Anak-anak tunduk taat kepada orang tua, dan semua suka berdoa di hadapan-Mu. Juga aku berdoa kepadamu ya Tuhan, mereka yang akan mengikuti doa ini ulang setelah selesai live streaming ini, Tuhan memberkati mereka yang berdoa di pagi hari, di siang hari, bahkan di malam hari sekalipun. Tuhanlah memberkati mereka. Kuserahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ku mengangkat tanganku kepadamu. Berkatilah mereka. Turunlah berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah setiap orang pada saat ini boleh merasakan doa kami ya Tuhan. Setiap orang yang melihat, setiap orang yang mengikuti, yang mendengar, menerima berkat Allah yang begitu luar biasa. Yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Yang susah hatinya dihiburkan oleh Tuhan. Teguhkan iman mereka ya Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa tidak satu orang pun yang lemah imannya, tidak satu orang pun yang mengundurkan diri. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus adalah jawaban bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Aku berdoa supaya dimanapun hamba-hamba-Mu ini tetap menjadi berkat ya Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada masalah bagi-Mu ya Tuhan. Hanya satu permasalahan Tuhan, yaitu siapakah yang Tuhan putus untuk mencari, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau itu yang menjadi beban-Mu, kami mau untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kami mau menjadi teman sekerja-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini dimanapun kami berada, kami berdoa supaya kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Dan pakailah lingkungan, pakai kami untuk memberkati lingkungan kami. Lingkungan kami terbuka bagi Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir bagi Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagimu ya, bagi kami, bagi semua hamba-hamba-Mu yang berdoa. Damenta Tuhan Engkau berkati. Kuasa-Mu limpah baginya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir bagi seluruh hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dimuliakanlah nama-Mu. Besar kasih-Mu ya Tuhan. Melimpah kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati Sarah, kasih-Mu limpah baginya. Kuasa-Mu mengalir atasnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan limpah. Kuasa Tuhan mengalir. Ibu Sarti, Tuhan memberkati Ibu Susi. Kuasa-Mu mengalir bagi mereka. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Ini doa kami persembahkan kepada Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas Bapak Aryono Tuhan. Kuasa-Mu melimpah atasnya. Bangkitkan rohnya. Kuasa-Mu melimpah atasnya. Berkati pekerjaannya.
rohnya menyala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu. Obed juga Tuhan Engkau berkati, berkat-Mu turun atasnya ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia, yang sudah mendengar dan menjawab doa kami. Saudara yang kasih, kita akhiri doa ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Diberkatilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sudah memberkati kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Saudara kami, kalau ada yang berulang tahun pada saat ini, tambah-tambahkan umurnya, sehat, sukacita, bahagia, umur panjang menjadi milik mereka. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Saat ini berkati aktivitas mereka ya Tuhan. Ini doa kami persembahkan kepada Tuhan. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudaraku yang kasih. Tuhan menolong saudara. Kalau ada doa saudara yang perlu didoakan, saudaraku yang kasih, bisa saudara sampaikan di kolom komen saudara, sehingga nanti siang atau malam ada waktu-waktu kami yang akan mendoakan saudara. Namun saudara sendiri adalah memang pendoa yang bersekutu kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kekasih. Tuhan menolong kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa di like, subscribe di YouTube, saudaraku yang kasih. Mulai besok kita akan pakai mulai dari YouTube, saudara yang kasih, akan disampaikan kepada Facebook, saudara yang kasih, supaya ini bisa memberkati banyak orang. Kalau saudara diberkati, orang lain juga butuh berkat ini. Tuhan memberkati dan terus doakan doa pagi kita ini supaya mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.